Pemirsa, kita ke kabar mancanegara. Lalu bagaimana situasi di Palestina pasca serangan yang dilakukan Zionis Israel? Relawan Mercy Fikri Roiful Haq akan melaporkannya untuk Anda. Fikri, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, selamat dini hari waktu Gaza. Memang pada hari ini ataupun kemarin Israel melakukan serangan besar-besaran atau serangan pembantaian yang lebih tepatnya di daerah Al-Mawasi yang ada di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, di mana setidaknya 5 rudal yang diindikasi milik Amerika Serikat, yaitu jenis rudal JDAM yang diluncurkan oleh tentara Zionis Israel melalui pesawat jet tempur mereka F-16 ataupun F-35 mendarat di tenda-tenda pengungsian yang ada di Al-Mawasi. Setidaknya update laporan korban dari pembantaian tersebut yang kami terima sampai saat ini ada 71 warga meninggal dan 300 lainnya mengalami luka-luka akibat satu insiden pembantaian yang dilakukan oleh pihak Israel di daerah Al-Mawasi tersebut. Yang kita tahu bahwa daerah Al-Mawasi adalah lautan kemanusiaan yang ada di sana, di mana banyak warga yang memang mendirikan tenda-tenda di sana dan juga banyak warga yang juga tinggal di daerah tersebut. Namun seperti yang dikatakan oleh pihak Zionis Israel, mereka mengatakan bahwa agar penduduk yang ada di kota Rafah maupun di kota Khan Yunis bergerak semuanya ke daerah Al-Mawasi setelah 2 bulan peringatan tersebut. Ternyata Israel malah justru melakukan pembantaian yang ada di daerah Al-Mawasi. Dan ini bukan kali pertama saja daerah Al-Mawasi menjadi target sasaran Israel. Data yang kami punya, pada akhir Mei lalu saja Israel juga melakukan penyerangan di daerah Al-Mawasi sehingga menyebabkan 21 korban meninggal, dan pada bulan Juni ada 25 warga yang meninggal dan juga 50 lainnya mengalami luka-luka. Dan pada bulan ini atau pada awal ini, pada bulan Juli ini, Israel melakukan pembantaian yang seperti yang saya katakan, ada 71 warga meninggal dan juga 300 lainnya mengalami luka-luka. Dan semuanya hampir dilarikan ke Rumah Sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis, Gaza bagian selatan. Bahkan direktur rumah sakit mengatakan bahwa tidak banyak obat bius yang bisa digunakan karena banyaknya korban-korban yang diterima oleh rumah sakit tersebut, dan juga kurangnya staf-staf medis yang membantu merawat korban-korban akibat memang kita tahu bahwa tenaga medis juga menjadi target sasaran Israel. Dan update korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ke-281 genosida yang dilakukan oleh pihak Israel menyentuh angka 38.433, dan juga korban luka-luka menyentuh angka 88.481 korban. Dan bukan hanya di daerah Al-Mawasi, namun di sejumlah daerah yang ada di Gaza City juga menjadi target sasaran Israel. Yang lebih naasnya adalah ada beberapa warga yang melaksanakan sholat zuhur di sebuah masjid yang ada di Gaza City juga ikut dibom oleh pihak Israel, sehingga terdapat 17 korban meninggal, termasuk anak-anak dan juga perempuan. Dan pada lusa kemarin memang Israel juga sniper Israel juga melakukan penembakan acak ya terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata, yang jelas-jelas tidak memakai seragam militer dan lain-lain. Itu mengakibatkan 2 korban jiwa meninggal, satu di daerah Talil Hawa yang ada di Gaza City dan satu di daerah Jalan Al-Wahda yang ada di Gaza City. Dan memang pada lusa kemarin juga dilaporkan pengeboman terhadap sekolah PBB maksud kami yang ada di Gaza itu amunisi dari Amerika Serikat. Dan pada sebelumnya kami mendapatkan info dari media lokal bahwa Amerika Serikat menyumbang 500 pon kembali ke Israel untuk amunisi yang dilakukan oleh pihak Israel untuk membantai masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza. Dan para pembantaian yang ada di Al-Mawasi ini bukan hanya saja masyarakat biasa, namun pertahanan sipil menjadi target sasaran Israel. Pertahanan sipil ini di mana mereka tugasnya adalah
untuk mengevakuasi korban-korban, namun ketika mereka melakukan tugasnya, mereka justru juga menjadi target. Dan untuk total korban pertahanan sipil ini ada 75 pertahanan sipil yang meninggal, dan 500 di antara korban 500 adalah tenaga kesehatan juga ikut menjadi target, dan 158 jurnalis yang menjadi target Israel sejak 7 Oktober lalu, sehingga di mana kita tahu bahwa kota Rafah juga border Rafah juga masih belum dibuka, sehingga bantuan-bantuan juga masih sangat sulit masuk di Jalur Gaza, sedangkan korban terus meningkat dan terus bertambahan, sehingga ini membuat krisis terutama adalah krisis obat-obatan untuk menangani korban-korban yang terluka akibat serangan Israel. Dan bukan hanya sejak krisis obat-obatan, namun sampai saat ini juga masih krisis air bersih dan juga bahan pangan, terutama masyarakat yang masih tersisa yang ada di Jalur Gaza bagian utara. Mereka sangat-sangat menderita sekali karena bantuan tak kunjung datang, terutama akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, terutama penutupan border Rafah, yang tentunya inilah satu-satunya pintu bantuan untuk memasukkan bantuan-bantuan maupun juga mengeluarkan pasien-pasien yang harus menangani pengobatan serius di luar Jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri, informasi langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan menunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.